Kalau Mas Seno sendiri sempat dengar tidak sih selentingan-selentingan seperti yang dikatakan Mas Uceng bahwa ada upaya mencari celah bahwa aturan ini tidak berlaku untuk PDIP, tapi partai-partai kecil? Ya tentunya kita harus setia pada amanat konstitusional dari MK, dan itu di dalam putusan yang dibacakan oleh Pak Suhartoyo tadi saya kira sudah jelas semuanya tafsirannya. Sehingga sebenarnya bolanya sekarang apabila semua kita ingin menjaga demokrasi yang baik, yang harus dikawal adalah kapan PKPU segera keluar dari teman-teman Komisi Pemilihan Umum. Karena ini amanat konstitusional loh. Dan kita bicara bahwa kita sebagai partai politik, kami menghargai MK dengan keputusannya yang final and binding, nggak bisa dikompromi dengan menyikapi hasil Pilpres yang lalu misalnya. Maka hari ini saat kita bicara tentang putusan MK, lembaga negara yang lain sebaiknya juga menyikapi dengan kegercepan yang sama, gerak cepat yang sama. Karena ini sangat dekat dengan batas akhir pendaftaran pilkada. Tapi menurut Mas Seno ada tidak sih pihak-pihak yang tidak menginginkan putusan ini diberlakukan tetap dengan format yang awal bahwa harus berkoalisi lebih dari 20%, 25%, ini seperti apa? Tidak 7,5%? Ya bisa jadi ada ya, karena memang sudah ada status quo yang nyaman, ada situasi comfort zone yang itu susah untuk ditinggalkan dengan digoyang begitu saja. Tetapi mungkin saja ada gitu. Tetapi kami tidak mau berandai-andai. Hari ini yang muncul adalah putusan MK yang sudah begitu jelas. Kita berharap semua patuh pada putusan tersebut dan ready to compete dong. Ini kan pilkada yang harusnya memberikan ruang terbuka bagi semua anak bangsa. Demokrasi kita harusnya demokrasi substansial, bukan demokrasi artifisial yang semuanya dilakukan konsensus secara diam-diam, lalu kemudian menggunakan aturan sebagai prosedur. Nah, MK hari ini berusaha mengembalikan roh demokrasi kita kembali pada kitanya. Kita hargai itu, kita beri satu apresiasi, dan selayaknya kita akan menyiapkan nama-nama terbaik untuk dimajukan di Jakarta. Karena kita membaca suara publik yang itu tergambar di survei misalnya, yang memunculkan bahwa ada banyak nama yang muncul, sehingga kami meramu nama-nama itu dengan baik selama ini dengan optimisme yang kami miliki. Putusan MK hari ini tidak hanya menguntungkan kami, ini menguntungkan seluruh warga negara Indonesia yang menginginkan demokrasi yang substansial hadir. Ini memberikan ruang terbuka bagi semua partai politik untuk melakukan kaderisasi dan mengusung kadernya sendiri. Di Jakarta bukan hanya kami yang bisa ngusung, ada kawan-kawan partai politik yang lain. Jadi ini sangat terbuka bagi semua. Sekarang saya akan bertanya kepada Bang Riza Patria, mewakili Partai Gerindra sini, Koalisi Kim Plus. Bang Riza, kalau tadi sempat ada beberapa dugaan dari beberapa pihak bahwa ada yang tidak menginginkan bahwa aturan ini diberlakukan dengan format yang awal 25% sehingga Kim Plus lah yang akan mendominasi. Ini dari Kim Plus tidak sih yang tidak menginginkan hal ini atau tidak? Saya tidak tahu. Bagaimana jawabannya? Iya, Mbak Caca. Bang Riza bisa dengar pertanyaan saya dengan jelas? Iya, sangat jelas. Boleh dijawab? Ya, jadi Mbak Caca, sekali lagi, kami Partai Gerindra maupun partai tergabung dalam Kim Plus, semua partai selalu ingin menghadirkan kader terbaik yang tampil dalam kontestasi Pilpres maupun Pilkada. Yang kedua, kami memang punya koalisi Kim dalam rangka mengusung Prabowo Gibran dan ingin Kim ini bisa kompak, solid mengusung pasangan calon di setiap pilkada. Sekalipun dari 545 tidak mungkin kami memastikan semua pilkada itu diusung oleh Kim maupun Kim Plus, karena di banyak tempat tentu bergantung pada karakteristik daerahnya, ketokohan pasangan calon, dan setiap partai di Kim juga punya kader-kader terbaik yang punya keyakinan bisa menang di berbagai pilkada, dan pada akhirnya di beberapa tempat banyak juga antara partai di Kim Plus juga harus berkompetisi secara baik dan sehat. Begitu juga partai-partai yang di Kim juga banyak sekali berkoalisi dengan partai di luar Kim, Gerindra dengan PKB, dengan PKS, dengan Nasdem maupun dengan PDIP juga banyak sekali. Begitu juga sebaliknya, Golkar, Demokrat, PAN juga banyak sekali berkompetisi dengan partai, berpasangan dengan partai di luar Kim Plus maupun berkompetisi. Jadi saya kira sangat cair, sekali lagi antara Pilpres dengan Pilkada tidak bisa selalu linier ya, sekalipun setiap koalisi ingin bisa linier. Dan sekali lagi, begitu juga di beberapa daerah tentu menjadi perhatian bagi kami di Kim, termasuk di Jawa. Alhamdulillah di Jawa Timur tidak hanya Kim tapi juga partai di luar Kim juga bergabung bersama mengusung Mbak Khofifah Emil Dardak
begitu juga daerah-daerah lain. Di beberapa daerah seperti di Banten, di tempat saya di Tangsel, justru kami berkompetisi dengan partai bersama Kim. Baik. Jadi sekali lagi begitu juga di Jakarta, sekalipun kami sudah kompak, solid dan bertambah juga dukungan dari Kim, kami siap juga berkompetisi dengan partai manapun. Baik, Bang Riza, berarti Kim Plus membantah bahwa ada upaya untuk menggagalkan bahwa aturan ini hanya berlaku untuk partai kecil supaya Kim Plus tetap yang akan mendominasi untuk pilkada, membantah hal ini? Ya tentu ya, Partai Gerindra tidak pernah menggagalkan siapapun, semua punya hak yang sama. Perlu dicatat ketika penyusunan undang-undang pemilu maupun pilkada, Partai Gerindra berada di garda terdepan waktu itu memperjuangkan parlemen threshold 0% maupun presiden ya 0%. Sekali lagi silakan dicek data, sejarah membuktikan. Dan waktu itu akhirnya partai-partai di luar Gerindra yang besar jumlahnya memutuskan presiden threshold 20%, begitu juga pilkada 20%. Ya karena kami kalah di parlemen, kami patuh dan taat hingga hari ini. Partai Gerindra selalu patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan terkait pilpres maupun pilkada maupun pileg. Dan pada hari ini pilkada diputuskan 20%, kami patuh dan taat. Dan hari ini putusan MK merubah syarat bagi pilkada. Kami juga selalu patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dan karena institusi yang ditunjuk oleh undang-undang adalah KPU dan Bawaslu, kami menunggu keputusan dari KPU Bawaslu terkait pilkada. Apapun keputusan KPU Bawaslu terkait pilkada, kami akan patuh dan taat. Baik, kalau Mas Agung sendiri melihatnya seperti apa? Ini kita jangan senang dulu bahwa masih mungkin akan terjadi karena ini politik, atau mungkin tetaplah kita menginginkan banyak calon akan bertarung untuk pilkada, khususnya Jakarta. Iya, dua hal itu memang seringkali merangkum bagaimana dinamika politik di Jakarta ya. Perubahan sering terjadi dengan sangat cepat, pesat, dan kadang di luar nalar kita, sebagaimana hari ini putusan MK tiba-tiba muncul yang akhirnya membingungkan kawan dan lawan politik gitu, karena ini berasal dari salah satunya tuntutan Partai Gelora, kawannya Bang Riza seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat juga ini mendinamisasi peta kandidasi di level koalisi ya. Kalau memang kemarin ada RK Suswono, ya otomatis tidak ada salahnya dikocok ulang supaya apa lawan sepadan bagi Anies ataupun Ahok yang akan diusung oleh PDIP nanti seperti itu. Nah yang ketiga, kenapa sih semuanya heboh karena Jakarta ini? Karena ada Anies di sana. Kenapa Anies? Karena ini orang potensial menjadi kemungkinan besar lawannya Prabowo besok. Nah, kalau Anies mendapat panggung politik di depan layar seperti ini dalam orkestrasi Jakarta, walaupun sudah berubah namanya daerah khusus Jakarta, di situ ada Dewan Aglomerasi, tapi ini panggung yang sangat strategis dan itu bisa dikapitalisasi dengan maksimal, dan itu membuat Kim Plus yang gemuk ini harus berpikir ulang apakah masih ada celah. Kalau Mas Uceng tadi mengatakan ada arahan-arahan khusus agar ini bisa diberlakukan kemudian hari atau untuk partai-partai tertentu saja seperti itu. Bang Hanta, mungkin ini terakhir untuk Bang Hanta ya. Sebenarnya dari Mas Ariza, Mas Ahmad Riza Patria di sini bahwa Kim Plus ini solid. Akan sampai akhir kemudian calon-calon yang diusung oleh Kim Plus untuk didaftarkan sebagai kepala daerah. Tapi analisa dari Bang Hanta sendiri belum tentu, nggak ada koalisi yang solid ketika saat ini posisinya sudah berubah, partainya berubah, partai politik akan menghitung ulang ini bagaimana? Mereka kalau di luar Jakarta mungkin ada potensi berubah. Seperti saya katakan tadi, keputusan MK ini ada potensi merubah, tapi tidak otomatis, belum tentu. Untuk konteks Jakarta, itu paling kecil peluang berubahnya. Perubahan itu pada lawan, pada kompetisi, peta kompetisi. Kalau koalisi Kim Plus-nya, saya kira ini justru menjadi ujian konsistensi dan keseriusan serta kesetiaan partai-partai yang gabung dalam pemerintahan. Jadi kecil kemungkinan, apalagi kasus PKB, Nasdem, dan PKS yang baru bergabung, pasti diuji. PKB sekarang Pak Muhaimin sedang muktamar. Apakah mungkin berani melakukan manuver politik? Bisa terpental posisinya di muktamar. Apalagi barangkali sudah ada negosiasi untuk mendapatkan posisi menteri. Begitu juga Nasdem, juga PKS lebih pasti koalisinya.
posisi wagub, kemudian berpotensi menjadikan menteri dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini menurut saya Kimples di Jakarta itu belum tentu, karena Kimples Jakarta ini barometer atau miniatur Jakarta. Dia punya Indonesia, politik nasional, dia punya benang merah yang kuat. Jadi belum tentu. Tapi yang bisa disimpulkan hari ini Caca bahwa Ridwan Kamil kalau tidak direvisi itu berhadapan bukan kota kosong, bukan calon perseorangan, tapi lawan tanding yang relatif imbang. Dari mana? Dari PD Perjuangan. Jadi saya kira yang bisa disimpulkan satu, kota kosong hampir tertutup. Meskipun ada celah kecil, berbalik sekarang di semua daerah, termasuk di Jakarta. Yang kedua, pesertanya justru bertambah potensi di beberapa daerah, termasuk di Jakarta. Misalnya perseorangan lolos, ada dari PD Perjuangan, bisa jadi 3 gitu. Yang ketiga, PD Perjuangan atau partai yang tinggal sendiri, tiketnya justru sekarang menjadi hidup. Bahkan posisi tawarnya jadi tinggi, harganya jadi naik, nilai politiknya jadi naik. Yang ketiga, kartu politik Anies hidup kembali. Kalau tadi sudah hampir mati, sekarang hidup kembali. Dan yang keempat, ada perubahan peta koalisi, kandidasi di beberapa daerah, seperti saya katakan tadi, tapi bukan untuk Jakarta. Dan yang terakhir, yang kelima, kandidasi otomatis tidak berpengaruh nanti di pemilihan. Karena nanti di eleksi atau di election pemilihan, itu faktor figur, faktor isu, faktor itu lebih determinan ketimbang koalisi pendukung. Ada faktor koalisinya, tapi tidak begitu kuat. Koalisi mau sebesar apapun, koalisi mendapatkan isu dukungan rakyat sebesar apapun, tapi tidak didukung oleh mendukung figur yang kuat juga sulit. Dan terakhir, menurut saya, soal potensi siapa di Jakarta, betul, Jakarta ini adalah barometer eskalator politik nasional. Tapi jangan lupa, siapapun gubernur Jakarta, bukan hanya Anies Baswedan yang berbahaya. Ridwan Kamil pun menjadi gubernur Jakarta, berpotensi menjadi lawan bagi Prabowo incumbent. Belajar pada sebelumnya, Joko Widodo didukung oleh Prabowo lalu menjadi lawan tandingnya. Di periode 2019 juga begitu. Kemudian Pak Anies didukung oleh Prabowo Subianto lalu menjadi lawannya. Jadi sama saja, mau Anies mau Ridwan Kamil, tabiat politik kita sama-sama berpotensi menjadi lawan kuat bagi calon presiden ke depan, bagi Prabowo atau siapa akan bertarung. Jadi tidak eksklusif Anies yang berbahaya. Ridwan Kamil pun berbahaya kalau memenangkan Pilkada Jakarta. Baik. Begitu, Caca. Terima kasih, Mas Hanta atas masukannya. Sesaat lagi saya akan berbincang juga dari perwakilan Partai Golkar di sini, Mas Maman, usai jeda berikut, karena perubahan situasi politik yang terjadi saat ini pasti akan difikirkan ulang untuk partai politik, karena yang menentukan nanti pemenang kepala daerah adalah beda dengan Pilpres. Bukan hanya besarnya partai politik pendukung, besarnya koalisi, tapi seberapa dekat calon yang mereka usung dengan rakyat. Ini faktor figur menjadi kunci. Sesaat lagi.